Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Chandra Nintias dengan NIM 1907944. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya berjudul Penerapan Hybrid Learning dalam Proses Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan kajian pustaka, dan yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Sejak tahun 2020, Indonesia digegerkan oleh sebuah wabah virus. Hal tersebut menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat berjalan seperti biasanya. Dengan adanya virus ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi ini yaitu kesehatan peserta didik, guru-guru, keluarga, dan masyarakat lainnya. Selain itu, guru-guru juga harus memperhatikan perkembangan dan kondisi para siswa, apakah terpenuhi layanan pendidikan atau tidak. Pemerintah menegaskan untuk menutup aktivitas proses belajar mengajar di sekolah agar dapat memutuskan penyebaran virus ini, dan pemerintah mengusulkan untuk diadakannya pembelajaran online atau daring. Tetapi masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas teknologi untuk melakukan pembelajaran online atau daring, sehingga kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah belum dapat diterapkan di semua sekolah. Aplikasi e-learning yang saat ini sedang dikembangkan dapat membantu para sekolah untuk belajar online. Hybrid learning merupakan dua kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Pembelajaran melakukan hybrid learning merupakan pembelajaran yang bisa dilakukan secara tatap muka, bisa juga dilakukan secara online atau daring. Selanjutnya, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka terdapat pembahasan tentang hybrid learning. Hybrid learning merupakan metode belajar gabungan, inovasi, dan kemajuan teknologi dalam sistem online dengan interaksi dan partisipasi dari model pembelajaran tradisional, menurut Kayethorn dan Kogan-Fage tahun 2003. Metode pembelajaran hybrid learning berkembang dengan beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara langsung dalam bentuk pembelajaran di kelas. Di dalam kelas, guru atau pendidik menyampaikan materi kepada para peserta didik. Lalu setelah itu mengadakan forum diskusi secara langsung bersama peserta didik, kemudian memberikan latihan soal dan ujian. Yang kedua ada sinkronus virtual kolaboratif. Sinkronus virtual kolaboratif merupakan pembelajaran yang bersifat kolaboratif, yaitu seperti guru menyampaikan materi kepada siswa dalam satu waktu menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom merupakan fasilitas yang diberikan agar guru dan peserta didik lebih mudah berinteraksi atau berkomunikasi saat pembelajaran asinkronus. Yang ketiga ada asinkronus virtual kolaboratif. Asinkronus virtual kolaboratif merupakan pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Pada pembelajaran ini, guru dan siswa berinteraksi dalam waktu yang berbeda. Dalam pembelajaran ini, guru biasanya mengadakan online discussion atau biasa disebut dengan forum diskusi online. Yang terakhir, ada self-paced asinkronus. Self-paced asinkronus merupakan pembelajaran yang berbasis mandiri tetapi melakukannya di waktu yang beda. Pada saat guru memberikan bahan ajar, seperti materi dalam bentuk video atau mengerjakan tugas dan latihan soal, maka siswa bisa mempelajari materi tersebut dengan mandiri dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya ada proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Menurut Sodijarto tahun 1993 mengatakan bahwa pembelajaran di kelas yang dapat menentukan kualitas pendidikan. Tingkat kualitas belajar bisa dilihat dari tingginya keterlibatan siswa dalam proses belajar antara siswa dan guru. Cara yang dapat membantu guru untuk meningkatkan kualitas belajar yaitu mengimplementasikan standar proses dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran tidak semata-mata hanya kegiatan guru mengajar, tetapi menitikberatkan pada aktivitas siswa dan bukan hanya guru yang selalu aktif memberikan pembelajaran. Guru membantu siswa jika mendapatkan kesulitan, membimbing diskusi agar mampu membuat kesimpulan yang benar. Keterampilan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan sekolah dapat ditingkatkan dengan cara melaksanakan diskusi secara rutin dengan teman. Hal ini dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan standar proses. Standar proses menyatakan agar guru dapat
mengembangkan perencanaan pembelajaran. Kemudian dipertegas oleh Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, yaitu mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal, baik yang menerapkan sistem paket maupun sistem kredit semester atau SKS. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam pembahasan terdapat pembahasan tentang hybrid learning pada siswa sekolah dasar. Hybrid learning merupakan proses belajar yang menggabungkan dua kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi komputer dan internet. Hybrid learning juga memberikan fasilitas bagi siswa untuk dapat bahan kegiatan pembelajaran melalui internet dan tetap dalam pengawasan guru. Hybrid learning merupakan proses pembelajaran kolaborasi yang efektif digunakan pada masa saat ini. Hybrid learning tidak hanya mengurangi jarak antara siswa dan guru, tetapi meningkatkan interaksi di antara keduanya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hybrid learning merupakan penggabungan antara belajar online dan pembelajaran tatap muka biasa. Hanya saja, dalam penerapannya perlu adanya penyesuaian tergantung kondisi sekolah dan tempat tinggal siswa, menurut Cetio tahun 2021. Cara menyampaikan materi pembelajaran pun sudah dipersiapkan sebelum tatap muka secara online. Disempurnakan saat tatap muka dan direfleksi bersama secara online setelah kelas tatap muka. Rotasi pembelajaran ini dianggap menjadi kombinasi yang baik untuk menata mulai dari pengetahuan awal hingga implementasi pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai. Sementara pendekatan siswa yang dipakai tetap berpusat pada siswa sebagai peserta didik. Selanjutnya ada beberapa kelebihan tentang hybrid learning. Yang pertama ada pada model pembelajaran ini dapat meningkatkan interaksi siswa terhadap siswa lain atau guru. Juga dapat meningkatkan kepuasan siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa di dalam kelas. Yang ketiga, siswa yang belajar menggunakan e-learning, penyajian datanya lebih mudah disampaikan. Yang keempat, dalam model pembelajaran ini, siswa tidak hanya melakukan proses belajar satu arah, dan siswa juga bisa memilih materi pelajaran yang mereka inginkan, dapat mengatur waktu yang fleksibel untuk melakukan proses belajar, dan yang terakhir ada siswa bisa kembali bersosialisasi dengan siswa lain atau gurunya. Selanjutnya ada pembahasan tentang proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Proses pendidikan ini diadakan hanya untuk anak-anak yang sudah berusia di atas 7 tahun, dan kebanyakan orang berasumsi bahwa usia tersebut sudah mempunyai tingkat pemahaman kebutuhan yang sesuai dengan dirinya. Pendidikan dasar dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar bagi peserta didik. Pendidikan dasar ini guna untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri peserta didik. Tujuan pendidikan sekolah dasar yaitu memberi kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pengetahuan dan keterampilan dasar bermanfaat untuk siswa yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, lalu berguna juga untuk bekal mengikuti pendidikan ke jenjang selanjutnya. Siswa sekolah dasar diberikan bekal selama 6 tahun berturut-turut oleh para guru atau pendidik dan peserta didik harus dapat bersikap baik. Pengertian sekolah dasar sebagai dasar pendidikan semua orang harus paham agar dapat mengikuti pola pendidikannya. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran tentunya mengutamakan landasan untuk kegiatan berikutnya. Kita tidak akan bisa memahami pendidikan yang lebih tinggi jika belum paham tentang pendidikan dasar. Agar pembelajaran menyenangkan, guru harus memilih metode dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan santai. Agar siswa termotivasi untuk belajar, untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan pendidik, maka guru perlu mempelajari dan mengetahui metode mengajar siswa. Lalu dipraktekkan saat mengajar. Pada saat memilih metode mengajar, guru harus berpatokan kepada kemampuan para peserta didik. Jika peserta didik bersifat kreatif dan inovatif, maka pembelajaran bersifat problematis. Dalam kata lain, siswa mampu belajar secara mandiri dan berkelompok dalam metode mengajar. Terdapat beberapa fungsi, yaitu alat atau cara agar mencapai tujuan pembelajaran. Mengembangkan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah tersebut mampu mencapai dengan tujuan pembelajaran yang bersifat umum. Berikut ini
Terdapat beberapa metode pembelajaran yang tepat untuk siswa sekolah dasar, yaitu yang pertama ada metode tanya jawab. Metode ini berfungsi untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya agar bisa berdiskusi dengan siswa. Yang kedua ada metode diskusi. Metode ini berfungsi untuk menyampaikan bahan ajar atau materi. Lalu guru meminta siswa untuk berpendapat tentang materi yang telah diberikan. Setelah itu siswa diminta untuk membuat kesimpulan lalu menyusun cara memecahkan masalahnya, memecahkan permasalahannya. Lalu selanjutnya ada metode kerja kelompok. Dalam metode ini bisa dikatakan suatu kegiatan belajar yang mengumpulkan beberapa orang siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan proses belajar bersama agar mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir ada metode demonstrasi dan eksperimen. Meskipun kedua metode ini berbeda, tetapi metode ini digunakan untuk saling melengkapi dan digunakan silih bergantian agar mencapai tujuan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Hybrid learning merupakan penggabungan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis teknologi atau online dan pembelajaran tatap muka. Pada proses hybrid learning ini memiliki beberapa dimensi yang bisa dilakukan seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran. Hybrid learning merupakan proses pembelajaran kolaborasi yang efektif digunakan pada masa saat ini. Hybrid learning tidak hanya mengurangi jarak antara siswa dan guru, tetapi meningkatkan interaksi di antara keduanya. Pada metode ini, guru diharapkan memiliki potensi dan lebih inovatif dalam melakukan pembelajaran. Dengan metode hybrid ini agar para siswa semangat dalam melakukan pembelajaran di kelas. Penerapan hybrid learning dalam siswa sekolah dasar cukup efektif jika dilakukan dalam kondisi seperti sekarang ini, dikarenakan dapat membantu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar di kelas kembali dan bertemu dengan rekan-rekannya. Pada pembelajaran secara tatap muka, siswa bisa menanyakan kembali materi yang tidak mereka mengerti atau belum paham dikarenakan adanya guru yang membantu. Jika melakukan pembelajaran online secara terus-menerus, siswa merasa bosan dan jenuh bisa terjadi karena kurang paham dengan materinya, sehingga siswa jadi malas untuk mempelajarinya. Maka dari itu, pembelajaran ini cukup efektif dilaksanakan di era sekarang. Cukup sekian presentasi dari artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.